Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas trigonometri part yang ke-39, yaitu tentang contoh soal menentukan fungsi trigonometri dari grafik. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan grafik fungsi trigonometri di bawah ini. Ini grafiknya berbentuk gelombang ya. Berarti ini sudah pasti fungsi trigonometri sin atau cos, nggak mungkin tangen. Nah, masalahnya kita pilihnya sin atau cos, sebenarnya bisa dua-duanya. Ya, jadi sekali lagi, fungsi trigonometri yang bentuk gelombang ini bisa kalian arahkan ke sinus maupun ke kosinus. Jadi ada kemungkinan dua jawaban nanti, dalam sin maupun dalam cos. Oke, nah tapi di sini kita pilih yang lebih mudah aja. Nah, pilih yang mana? Gini, kita harus ingat bagaimana gambar grafik fungsi trigonometri yang bentuk dasar, yaitu Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Kalau Y sama dengan sin X kan gambarnya seperti ini. Ya kan? Kalau Y sama dengan cos X kan seperti ini. Nah, bentuk kurva ini itu lebih menyerupai yang ini, ya kan? Dimulainya dari tengah, bukan dari titik maksimum. Dimulai dari tengah, titik setimbang, naik, turun, ke titik minimum, kembali lagi ke titik setimbang. Kan mirip seperti sinus, jadi kita arahkannya ke sinus saja. Nah, kalau kita sudah tetapkan ini sin, ya sudah, berarti kita tulis bentuk umumnya ya. Bentuk umum fungsi trigonometri sinus adalah Y sama dengan A sin B dalam kurung X plus C plus D. Nah, tugas kita adalah mencari nilai A, B, C, D ini. Ya, kita urut aja, mulai dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. A itu adalah peregangan vertikal dan pencerminan terhadap sumbu X. Atau gampangannya seperti ini. A itu adalah amplitudo. Oke, amplitudo itu rumusnya adalah nilai maksimum, berarti ini, dikurangi nilai minimum, berarti ini, dibagi 2. Ya, kita cari amplitudo atau A ini dari situ. Jadi, langsung aja. A sama dengan nilai maksimumnya 3. Dikurangi nilai minimumnya min 1. 3 min 1 dibagi 2. 3 plus 1 berarti 4 ya. 4 per 2 berarti sama dengan 2. Oke, nah selanjutnya kita cari nilai B. B itu apa? Peregangan horizontal. Atau B ini berkaitan dengan periode. Yang rumusnya adalah periode sama dengan 360 derajat per B. Gitu kan ya? Nah, di sini periodenya berapa? Kita lihat. Di sini kalau kalian lihat, ini kan titik maksimumnya 3. Titik minimumnya min 1. Berarti tengah-tengahnya. Ya, kita rata-rata aja. 3 ditambah min 1 per 2 itu 1. Oh, ternyata ini yang rata-ratanya nilai maksimum dan minimum ini adalah titik setimbang. Titik setimbangnya di 1. Artinya ini kurva dimulai dari titik setimbang, naik, turun ke titik setimbang lagi, turun, kembali lagi ke titik setimbang. Ini kan satu periode atau satu gelombang. Ternyata 120 derajat X-nya. Atau kalau kita lihat lebih jauh, kita lihat secara keseluruhan, ini kan mulai 0 sampai 360 derajat. Ada 3 gelombang. Bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah. Jadi di sini karena 360 derajat ini ada 3 siklus atau 3 gelombang, berarti periodenya 120 derajat. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa hitung nilai B sama dengan 360 derajat per B. Ini coret ya. 1, ini coret 3. Berarti B-nya sama dengan 3. A sama B tahu, sekarang kita ke nilai C. Oke, C itu apa? C itu adalah pergeseran horizontal. Nah, grafik fungsi sinus yang biasa, yang dasar, Y sama dengan sin X, itu kan dimulainya di titik setimbang. Ini juga dimulai di titik setimbang, artinya tidak ada pergeseran horizontal di sini. Oke, berarti C-nya 0. Ya, jadi ngelihatnya gitu gampangannya. Lalu D sekarang. Nah, D gampangannya gini. Titik setimbang atau garis yang horizontal, yang tengah-tengahnya nilai maksimum dan minimum, itu berada di Y sama dengan 1. Sedangkan aslinya kan ini harusnya di sumbu X atau Y sama dengan 0. Atau gampangannya seperti ini. D itu adalah rata-rata dari nilai maksimum dan minimum. Jadi, nilai maksimum 3 ditambah nilai minimum min 1 dibagi 2. Ya, jadi 3 plus min 1 per 2. Kalau tadi A itu 3 min 1 per 2, sekarang 3 plus min 1 per 2. Jadi kalau A itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum per 2. Kalau D itu nilai maksimum ditambah nilai minimum per 2. Gitu. 3 plus min 1 itu 2 per 2, 1. Oke, A, B, C, D-nya tahu, ya sudah, kita langsung buat. Berarti Y sama dengan A, berarti 2, sin B
B-nya 3, X plus C, C-nya 0. Jadi 3 dalam kurung X plus 0 atau langsung aja 3X. Ini kan ya, nggak ada pergeseran horizontalnya. Plus D berarti plus 1. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, grafik fungsi trigonometri di bawah ini adalah Y sama dengan 2 sin 3X plus 1. Contoh soal berikutnya, perintahnya masih sama, tentukan persamaan grafik fungsi trigonometri di bawah ini. Nah, di sini kalau kalian lihat grafiknya yang warna biru ini ya, lalu sumbu X-nya ini tidak seperti biasanya. Jadi bukan 0 sampai 360 derajat, tapi di sini 0 sampai 2pi. Jadi satuan sudutnya pakai radian. Jadi nanti waktu kalian membuat persamaan grafik fungsi trigonometri, kalau misalkan ada nilai C atau pergeseran horizontal, kan digeser berapa derajat ke kiri atau berapa derajat ke kanan, itu juga harus kalian sesuaikan. Jangan dalam derajat, tapi dalam radian juga. Oke, nah di sini kita arahkannya kemana? Ini kan bentuk gelombang ya, jadi bisa ke sin atau cos. Nah gini, kalau grafik fungsi sinus itu kan bentuknya seperti ini. Kalau grafik fungsi kosinus itu kan bentuknya seperti ini. Jadi di sini sama-sama gelombang, cuman bedanya kalau sinus itu dimulai dari tengah, dari titik setimbang. Kalau kosinus dimulainya dari titik maksimum. Oke, nah di sini ini nanggung kalau kalian lihat. Nggak dari titik setimbang, nggak dari titik maksimum juga. Dan di soal sebelumnya saya juga sudah terangkan, sebenarnya grafik bentuk gelombang apapun itu bisa kita arahkan baik ke sinus maupun ke kosinus. Cuma pasti salah satu lebih mudah mengarahkannya. Kalau di soal sebelumnya kan kita arahkannya ke sinus. Nah di sini ini kan agak nanggung ya, jadi kita akan coba kerjakan pakai dua cara. Jadi diarahkan ke sinus hasilnya gimana, diarahkan ke kosinus hasilnya gimana. Kita mulai dari arahkan ke sinus. Oke, kalau diarahkan ke sinus, maka kita buat bentuk umumnya berarti kan Y sama dengan A sin B dalam kurung X plus C plus D. Kita hitung ABCD-nya. Yang pertama A itu amplitudo, berarti nilai maksimum dikurangi nilai minimum per 2. Nilai maksimumnya itu Y sama dengan 2 ya, dikurangi nilai minimumnya min 4. 2 min 4 per 2. Berarti 2 plus 4 itu 6 per 2. Berarti sama dengan 3. Artinya di sini A-nya sama dengan 3. Berikutnya B. B itu ingat ya dari periode. Jadi dari rumus periode sama dengan, di sini jangan pakai 360 derajat, tapi pakainya 2pi. Karena satunya radian, jadi 2pi per D. Periodenya berapa? Kita lihat di sini. Ini kan nggak benar-benar utuh satu gelombang ya. Ini harusnya kan ke sini ya. Ini gini, turun, kemudian ke sini ini lebih. Nah, di sini kan kalian bisa kira-kira, lebihnya ini kan sama dengan kekurangannya ini. Berarti sama aja, artinya dari 0 sampai 2pi ini satu gelombang. Atau kalau misalkan kalian kurang yakin, kita lihat dari titik maksimum, itu kan pi per 3. Titik minimum itu 4pi per 3. Selisihnya 4pi per 3 ke pi per 3 itu kan 1pi atau pi. Dari maksimum ke minimum itu setengah gelombang. Berarti kalau satu gelombang penuh, ya berarti 2pi, 2 kalinya kan. Atau di sini berarti periodenya 2pi. Oke, 2pi sama dengan 2pi per B. Coret berarti 1 ya, jadi B-nya sama dengan 1. Sekarang kita cari C. C itu kan pergeseran horizontal. Nah, di sini kalau fungsi sinus itu kan dimulainya dari titik setimbang. Ini dimulainya sudah positif, nggak dari 0. Berarti kan ini artinya kalau kalian mau berpotongan di sumbu X, berarti kan ini lebih kiri lagi di sini. Artinya, grafik yang warna biru ini adalah grafik fungsi sinus yang digeser ke kiri. Kalau digeser ke kiri, berarti C-nya positif. Nah, masalahnya digeser ke kiri ini sejauh berapa? Ini kan nggak tahu nih berapa nilainya. Gini, ini kan kalian bingung ya, digesernya berapa? Gampangannya kita lihat dari titik maksimum. Titik maksimumnya sinus, itu kalau kalian ingat, di 90 derajat. Atau pi per 2, karena sin 90 derajat atau sin pi per 2 sama dengan 1. Di sini, titik maksimumnya di pi per 3. Artinya digesernya sejauh pi per 2 ke pi per 3, digeser ke kiri sejauh ini. Berapa pi per 2 min pi per 3? Coba kita hitung ya. Kalau misalkan pi per 2 min pi per 3, kita samakan penyebut, berarti menjadi per 6 ya. Berarti yang ini 3pi, yang ini 2pi. 3pi min 2pi berarti pi per 6. Ternyata grafik fungsi sinus ini mengalami pergeseran horizontal pi per 6 ke kiri. Berarti C-nya plus pi per 6. Oke, selanjutnya D. D
D, masih ingat caranya? Gampangannya adalah nilai maksimum ditambah. Kalau tadi amplitudo dikurangi, sekarang ditambah. Ditambah nilai minimum dibagi 2. Berarti 2 plus min 4 per 2. Berarti sama dengan 2 plus min 4 itu min 2 per 2. Berarti sama dengan min 1. Jadi di sini kita bisa susun. Y sama dengan A-nya berarti 3 sin, B-nya 1. Berarti nggak usah, langsung aja kurung. X plus C, jadi X plus Pi per 6 plus D plus min 1, atau langsung dikurangi 1. Oke, jadi di sini kita dapatkan persamaan grafik fungsi trigonometri di bawah ini adalah Y sama dengan 3 sin dalam kurung X plus Pi per 6 min 1. Oke, kalau diarahkan ke cos gimana? Kita coba arahkan ke cos sekarang. Jadi, kita tulis Y sama dengan A cos sekarang. B dalam kurung X plus C plus D. Oke, A-nya berapa? A-nya sama, nggak perlu dihitung lagi. Kan sama aja 2 min 4 per 2. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum per 2. Kan rumusnya amplitudo, mau sinus atau kosinus kan sama, seperti itu. Nggak usah dihitung lagi, A-nya 3. Berikutnya, periode. Periode juga sama, nggak usah dihitung lagi. B-nya pasti 1. Ya kan? Nah, C-nya ini yang beda. Karena, gini, kalau kosinus itu normalnya, kalau Y sama dengan cos X, grafik dasarnya dimulai di titik maksimum. Di sini dimulainya nggak di titik maksimum. Titik maksimumnya baru dicapai di pi per 3. Atau bisa kita katakan, grafik yang asalnya gini, ini digeser ke kanan sejauh pi per 3. Kan harusnya ini di sini. Titik maksimum di 0, tapi di pi per 3. Dan karena gesernya ke kanan, berarti C-nya negatif. Negatif pi per 3. Jadi C sama dengan min pi per 3. Oke, kalau D sama. Jadi D-nya tetap nilai maksimum tambah nilai minimum per 2. Nggak usah kita hitung lagi. Sama seperti di sinus, pasti hasilnya min 1. Jadi di sini bedanya sin sama cos itu hanya pada C-nya. Kalau A, B, D itu sama. Ngerti ya? Jadi kalau sudah seperti ini kita bisa buat. Kalau dalam cos, Y sama dengan 3 cos B-nya 1 ya. Jadi langsung kurung X plus C. Jadi min pi per 3 plus D berarti min 1. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini yang dalam cos ya. Persamaan grafik fungsi trigonometri di bawah ini adalah Y sama dengan 3 cos dalam kurung X min pi per 3 min 1. Oke. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.